Oke, apa kabar Victorian semuanya? Jumpa lagi. Yang pastinya saya doakan selalu buat Victorian sehat selalu dan sukses terus ya. Kali ini podcast saya mengundang saya mengenal 3-4 tahun ini ya. Kita mengenal ketika saya mencoba belajar nih sama beliaunya tentang bisnis properti waktu itu ya. Oke, kita mulai perkenalkan saja nih Mas Nuri. Apa kabar Mas Nuri? Alhamdulillah baik, Imam. Iya, sehat-sehat ya. Alhamdulillah, harus sehat kan, Pak. Nama lengkapnya siapa nih Mas Nuri? Nuri Hendra Waspada. Oke. Nuri Hendra Waspada. Jadi selalu waspada. Asli mana Mas Nuri? Kalau saya asli kelahiran Lumajang sebenarnya, Pak Imam. Kelahiran Lumajang. Waktu itu mungkin sampai SD aja ya di sana. Terus ikut orang tua pindah-pindah. Jadi saya kurang lebih ada 6 kota di Jawa Timur mungkin. Kayaknya orang tua ini nih anggota ya. Ini di dinas pemerintahan. Oh ya pasti pindah-pindah ya, mutasi. Iya. Oke. Jadi sempat Bondowoso juga pernah, di Jember, Banyuwangi, Pacitan. Saya antara di Jember, terus sekarang ke Malang ini. Oke. Kita ini kan podcast Victoria nih. Jadi orang mungkin Mas Nuri kita anggap pemenang pada pada sisi pada di kehidupannya masing-masing. Yes. Tapi kalau nggak salah saya dengar Mas Nuri sebelumnya bukan di properti ya? Saya pernah juga di seluler sebenarnya. Nah, iya, pernah di seluler, pernah juga sebutin aja nggak apa-apa. Ya, di authorized distributor di seluler, salah satu operator lah. Kebetulan juga pernah pegang di Malang Raya juga. Oh, ya, alhamdulillah waktu itu. Seluler apa? Di distribusi produk seluler, operator seluler. Distribusi produknya Smart Friend. Itu maksud saya. Ya, Smart Friend. Smart Friend tahun 2000. Masih, Pak. Masih bagus juga. Gitu. 2019 itu saya pegang itu. Ya alhamdulillah kemarin kita dapat juara 3 nasional juga. Iya, saya dengar sampean juara dulu gitu ya. Iya, alhamdulillah. Dari sisi omset tertinggi ya. Mungkin lebih ke KPI terbaik lah. KPI ya. KPI terbaik 3 besar. Waktu tahun 2019. Sampean waktu itu manajer areanya di Malang Raya. Oke, itu apa menjual timnya? Jadi gini, kita prinsipalnya Smart Friend. Jadi kita distribusi distribusi produk Smart Friend itu ke seluruh Malang Raya. Saya harus maintain 2000 outlet lebih kalau nggak salah waktu itu. 2000 outlet. 2000 outlet lebih. Dan timnya ada berapa orang SDM? Sekitar 20-30 orang lah. Hanya 20-30 orang menghandle kabar segitu dulu. Waktu itu ya. Dan itu bisa tercover cukup ya? Harus karena KPI memang dinilai dari distribusinya memang harus merata. Di situ salah satunya. Gitu. Omset berapa itu? Kayak script ya omset ya. Ya jelas ya angkanya ya lumayan. Pastilah ya. Iya pasti miliar lah. Ya. Terus kenapa bisa kemudian resign? Karena tertarik di properti. Gitu. Sebenarnya sebelum di seluler di 2019 di Malang udah mainan properti. Oh, di mana? Kalau untuk meniti karir pertama sebenarnya di Surabaya, Pak Imam. Jadi saya ikut agensi, salah satu agensi brand nasional. Era mungkin tahu lah ya. Tahu pasti. Pak Imam ya pasti tahu juga di dunia properti. Di situ saya kenal properti pertama kali sebenarnya. Terus beriring waktu, ya udah saya mulai terjun sendiri. Saya di agensi sih basicnya, lebih ke marketingnya. Oh, agensinya marketingnya. Oke, kemudian tapi apa sih yang membuat tertarik, kan sudah punya posisi di seluler, memegang. Sebenarnya justru terbalik Pak Imam. Jadi gini, sebenarnya saya harus kembali ke seluler lagi itu ya karena memang udah pas di properti lagi jatuh gitu. Jadi kan juga ini kemarin diri sendiri jatuh juga utang sempat miliaran juga. Terus gitu. Jadi pas itu ya recovery kan. Jadi ya memang keberanian akhirnya juga turun kan. Kita harus usaha nih. Ya udah, kita harus menghadapi kenyataan. Kurang lebih seperti itu kan Pak Imam. Waktu di Malang ada opportunity jadi profesional lagi untuk pegang seluler, ya udah saya ambil dulu. Yang penting saya pindah Malang dulu. Sebenarnya itu aja. Oh sebentar, awalnya seluler. Bisnis propertinya kan di Jember. Di Jember. Awalnya dari seluler dulu. Sebelum seluler properti dulu. Iya, jadi properti seluler tuh hampir bersamaan saya. Karena memang seperti itu. Jadi waktu itu saya juga kalau ngomong ini sih
Kebetulan saya pernah di sebuah perusahaan marketing communication. Kita pegang brand-brand gede seperti Telkomsel dan Mandiri di marketing communicationnya, sehingga ada channel di situ. Saya dikasih kesempatan untuk jadi manajer distribusi salah satu dealer resminya Telkomsel yang di Jember. Jadi ada pengalaman seluler juga gitu. Cuman kalau properti memang ini sangat menggoda. Jadi saya waktu itu properti ini, saya cuma mikir gini, sederhana banget sih Pak Imam. Artinya saya mikir gini, setiap orang kaya itu pasti beli properti ujungnya. Ya betul. Bener ya, sepakat ya. Betul. Artinya setiap orang yang sudah berhasil sukses segala macam pasti beli properti. Dan ada juga statement berikutnya, banyak orang yang kaya jadi properti gitu loh. Ya. Jadi wow gitu loh. Saya melihat satu sisi seperti ini, artinya kalau saya ingin berada di lingkungan orang-orang tersebut, maka saya harus masuk ke bisnis itu gitu. Iya. Minimal saya jadi marketing ya nggak apa-apa. Saya ambil di sisi marketingnya nih. Berarti saya akan kenal dengan orang-orang yang kaya tadi kan. Betul, gitu. betul. Kurang lebih seperti itu Pak Imam. Jadi saya masih penasaran. Kalau waktu lulus kuliah, iya, sebenarnya sih nggak lulus. Terjebak pekerjaan pasti biasanya itu. Iya. Kuliah sambil kerja. Saya di Surabaya, kuliah di ITS, Surabaya. ITS bagus dong. Waktu itu ngajuin cuti karena kerja. Kerja? Apa tuh? Ya marketing sebenarnya. Marketing di dunia marketing communication itu. Communication itu. Iya. Di situ akhirnya jatah cutinya habis. Disuruh milih kan, mau kerja mau kerja. Ya, waktu itu saya mikir ujung-ujungnya kuliah juga untuk hari kerja saya gitu. Iya. Ya pengen sederhana banget sebenarnya juga ada sebuah pelajaran yang saya ambil di sana pastinya. Harus saya selesaikan tetap. Itu masalah tanggung jawab kan. Tanggung jawab juga. Ya, pada orang tua juga tepat. Betul. Itu ada ya boleh dikatakan sedikit penyesalan lah ya di sana. Tapi kita nggak boleh berlarut sama penyesalan juga kan. Di situ hanya saya di-drop juga dari situ. Tapi menariknya gini Pak Imam. Setahun kemarin saya diundang 2 kali sama fakultas itu. Oh ya? Iya, untuk isi gini. Nah kan? Tentang kewirausahaan sih, tentang kewirausahaan. Kali tidak semua pasti ada hikmahnya ya dalam kehidupan. Betul. Ya itu kata agama kan nggak perlu menyesali ya katanya. Iya, betul. Artinya saya juga berpikir, ya udah mungkin saya ini jalannya, tapi saya harus do the best on my way kan. On my way. Oke. Cuman pertanyaannya waktu itu di communication sudah punya karir waktu itu? Lebih ke nggak terlalu menjanjikan lah ya. Lebih ke support owner sih, lebih ke support owner terkait marketing communication itu. Tapi karena owner percaya, sebenarnya saya juga harus berterima kasih pada owner saya yang pertama, jujur. Iya. Karena berkat beliau ijazah nggak diperlukan lagi. Gitu. Jadi saya jadi manajer itu belum nggak pakai ijazah Pak. Wow. Nggak pakai ijazah sama sekali. Karena saya patuh kos, ijazah yang SMA, kosannya banjir gitu loh. Di Surabaya. Iya, udah nggak karu-karuan ijazah saya. Wow. Seperti itu. Ini masuk partai sudah nggak bisa loh. Dilihat ini ijazahnya itu. Nggak ada ijazah sama sekali. Iya. Jadi ijazah yang terselamatkan itu cuma ijazah SMP. Oke. Masih ada kalau ijazah SMP masih ada. SMA nggak ada. Skripnya nilainya kuliah mau lanjutin mau apa juga agak kesusahan juga. Tapi karena etos kerja, owner nggak melihat itu. Terasa. Sehingga deliverykan ke relasinya, bilang udah ini tanggung jawab saya gitu. Nah, terus kok bisa setelah dari itu pindah Jember? Ya, memang karena kebetulan untuk jadi manajer cabang di Jember. Di seluler itu. Banyak di sana bergelut dengan dunia communication seluler. Tiba-tiba kok bisa lari mencoba nyambi ke properti? Kayaknya gitu. Ya, properti ketemunya di Surabaya sebenarnya. Saya tuh orangnya suka tantangan memang. Jadi begitu di Jember gitu-gitu aja saya bilang ke bos yang seluler itu, saya minta pindah ke Surabaya aja Pak. Ya saya ingin mendapat kesempatan baru lah gitu. Ya, saya ingin dapat kesempatan baru di situ. Ya udah ditarik ke Surabaya. Ya. Begitu di Surabaya jalanin seluler itu malah kata properti tadi. Gitu. Jadi kongko-kongko sama teman-teman sebenarnya sih. Bonusnya lebih gede gitu. Gitu. Sama tadi tujuan, ya udah kalau di seluler saya hanya ketemu sama orang ini gitu. Tapi di properti saya bisa ketemu dengan orang yang level lebih tinggi lagi. Lebih heterogen.
Ya, lebih heterogen juga. Lebih banyak. Betul. Ya, kalau kita di bisnis itu ya bisnis itu aja kan. Nah, kalau di bisnis seluler berarti saya ketemu sama owner-ownernya bisnis seluler aja. Seperti itu kan. Tapi ketika di properti saya punya produk, saya bisa ketemu sama banyak owner. Iya. Kan? Karena semua owner pasti arahnya ke properti juga. Oke, I see. Lebih ke coba gimana kita buka ya, kita dikaruniai apa? Akal fisik juga. Ya udah saya kembangkan, saya sampai mana sih? Yang pastinya duit juga dong. Oh, ini gede nih. Jadi cobanya di properti Surabaya dulu. Iya, jadi agensi masuk situ. Tujuannya memang untuk belajar, jujur aja. Awalnya belajar. Untuk belajar, saya tujuan untuk belajar 1 tahun, saya ngeliat sistemnya segala macam. Ya udah saya bikin agensi sendiri. Oh iya. Awalnya supaya tidak mengganggu manajer komunikasi di Jember tadi nih. Iya. Jadi buat agensi sendiri biar tim yang jalan niatnya gitu ya. Maunya seperti itu. Jadi saya memang belajar posisinya. Saya ngelihat sebenarnya saya pengen beli Pak franchise. Sempat saya mikir kayak gitu tuh, tapi repot juga ya. Repot. Sebenarnya gini, saya itu sebenarnya punya keinginan beli franchise-nya itu. Era atau Rewet lah gitu-gitu. Saya maju ke Rewet ya. Memang bisa di franchise? Itu memang franchise. Oh. Jadi kita bisa buka di mana aja. Pada waktu itu tahun 2013 saya datang ke kantornya Rewet gitu, diskusi gitu. Mau buka Jember, ternyata Jember belum target market. Dia katanya nggak bisa kalau buka sana. Intinya seperti itulah. Wajar, saya bisa memahami belum target market. Belum target marketnya untuk seperti agensi muncul. Oh ya, mungkin saya berpikir mungkin ini jalan saya harus bikin sendiri di Jember. Tapi memberanikan diri karena belum ada. Karena memang nggak. Waktu itu saya suka sama Rewet, gitu loh. Artinya ketika brandnya mau saya bawa, maunya sih Rewet. Benderanya cukup terkenal, cukup bagus lah dari sistemnya. Saya gitu. Ada penawaran sebenarnya dari brand lain, saya nggak mau ambil, meskipun lebih murah sebenarnya franchise-nya. Ya saya nggak sebutin nama lah. Tapi ada penawaran itu brand nasional juga sebenarnya. Nilai franchise-nya lebih murah, ya. Udah mau dia di Jember, cuman saya mikir ya percuma. Saya kan tujuannya dapetin networking brandnya, iya kan, sekaligus ambil yang bagus saja. Betul. Saya kalau sama-sama belum brandnya juga belum top of mind lah ya. Yes, betul. Artinya saya berjuang sendiri aja sama aja. Benar. Jadi saya putusin ya udah dari belajar tadi saya pelajarin masuk akal banget. Saya pelajarin sistemnya, saya nggak terlalu banyak cost di situ di franchise fee-nya kan. Akhirnya biaya itu bisa saya alokasikan ke yang lain toh. Betul. Pembelajaran tim dan lain sebagainya. Saya ngambil, ya udah kita bikin sendiri. Dan beruntungnya karena memang tidak ada agent properti profesional di Jember, saya bisa ngomong the first dong. Dan itu jadi keuntungan. The first professional agent properti agent at Jember. Bendera sudah jelas ada. Ya kan? Kita diriin, ya udah kita bukan brand itu. Tinggal yang pertama. Iya benar. Saya pernah belajar marketing itu kan dari Tung Desem, harus bisa jadi yang ya kan? Mau ambil apa nih? Pertama misalnya terawal gitu ya, terawal ya udah itu yang kita brand dan itu pas. Terjadi dan alhamdulillah waktu itu setelah tahun saya buka akhirnya brand-brand nasional itu juga masuk akhirnya karena ngelihat bisa bahkan saya pegang itu hampir 1000 listing loh. Wow, agent saya itu 1000 listing, orang nitipin rumah ke kita. Waktu itu duit ini. Ya udah kita mikir 1000 listing, nggak usah banyak-banyak, 1% aja yang laku tiap bulan. Persis. Itu aja kan. Terus akhirnya gimana? Bagus perkembangannya. Secara bisnis bagus. Oke. Ya, secara bisnis bagus memang dan sebagainya. Cuman kadang-kadang kita itu kan kalah sama nafsu ya. Lagi-lagi. Ini itu kan kalah sama nafsu. Iya sih. Udah cobaan tertinggi Iya. Cobaan itu di situ dia. Ya. Cobaannya bukan pas nggak ada duit ingatnya Tuhan ya. Kalau pas ada duit itu yang cobaan banget. Iya, itu cobaan bagi saya. Ya, seperti itu kita melihat. Ya udah. Apa ya? Sebenarnya kan skillnya ada di marketing. Sebenarnya. Artinya kalau marketing aja diseriusin mungkin terjadi. Tapi kita tergoda. Ya udah kita bikin project. Oke, coba expand bikin project. Oh iya, expand itu juga kadang-kadang kita harus berpikir ya. Saat itu begitu nama naik segala macam, banyak teman-teman properti di kota lain minta buka kan. Oke. Ya kita merasa kalau buka cabang itu keren, confident gitu. Doang. Kayak gitu kan biasanya. Buka cabang keren, dan udah buka di Gresik kita buka. Ya. Di Probolinggo kita buka. Oke. Akhirnya sampai di Banyuwangi juga kita buka waktu itu. Ada 3 titik buka. Ada 3 titik yang bersamaan.
Cuman kita mungkin belum belajar waktu itu ya. Langsung bersamaan mungkin setahun aja kita coba itu, dan tahun berikutnya kita buka bersamaan, otomatis cost-nya kan jadi naik dong ya. Tapi karena ngelihat nafsu tadi opportunity nih, opportunity. Akhirnya tapi opportunity tidak berstep, artinya kita ngambil momentum aja. Momentum ada banyak orang mau, ya udah kita semua. Dan di situ otomatis ke investasi kan. Artinya kebutuhan dana untuk investasi di masing-masing itu kan ada. Ya meskipun operasional dan lain sebagainya, akhirnya ya godaan kan, ada yang minjemin kayak gitu kan. Jatuhnya seperti itu. Overcost, mungkin juga sistem yang dibangun dalam setahun sebuah perusahaan belum sempurna kan, belum artinya sistemnya belum sempurna untuk belum running well ya. Betul artinya masih mungkin omset naik, tapi profit kan belum tentu. Kadang-kadang kan kita terlena sama omset. Standar sistem kerja belum terbentuk secara kuat. Betul. Rekrutmennya belum terbentuk secara semua baik SOP gitu ya. Betul. Beda sama Pak Imam lah. sama. Jago. Sama. Gitu. Ya. Itu. Di situ akhirnya ketika kita buka cabang, akhirnya kita buka masalah baru sebenarnya. Ya udah, nggak ada yang profit di situ. Ya ada satu yang akhirnya harus saya lepas kepemilikannya. Maksudnya saya pakai franchise sih sebenarnya. Akhirnya kita konsep ya udah. Tadi yang 3 titik tadi itu lebih ke benderanya sama tadi. Iya, sama, bendera yang sama. Dan operasional dari satu pintu ya kerjasama franchise-nya sampai juga istilahnya gitu ya. Itu masih belum pakai franchise sistemnya. Kita nggak meranchisein. Artinya benar-benar buka cabang. Gitu loh. Cabang dari franchise-nya sampai yang di Jember gitu maksudnya. Jadi agensi kita yang di Jember itu kita buka cabang gitu aja. Baru kepikiran ya udah dibuka franchise aja, kita pakai modal tim yang di sana gitu. Benderanya sama Rewet juga tadi? Bukan, NRP Pak. Saya nggak jadi ngambil Rewet Pak Imam. Oh, yang pas di Jember itu? Jadi saya itu posisinya berdiri dengan brand yang sendiri. Jadi bukan nggak jadi ngambil brandnya siapa-siapa. Oh, ketika buka di Jember awal tadi itu betul. Bendera sendiri Karena Rewet nggak mau dulu kan. Ditawarin brand lain, saya yang nggak mau karena brandnya kurang gitu saya pikir. Kayaknya sama buat brand sendiri. Dan ketika brand sendiri saya bisa mengklaim lah ya. Properti profesional pertama gitu loh. Maestro. Agensi properti profesional pertama. Dan akhirnya tahun-tahun berikutnya Rewet masuk, Era masuk. Dan alhamdulillah kita masih bisa bersaing di situ. Dengan dua brand besar itu tadi. Karena sampai sudah menguasai lapangan. Ya, insya Allah menguasain. Ketika rumah second dijual itu semuanya larinya dulu ke NRP. Iya, NRP betul. Apa singkatan NRP? Nusantara Raya Propertindo sebenarnya. Tapi kebetulan saya kongsi itu nama depan kita semua. Kebetulan aja. Saya kebetulan aja, saya berdiri sendiri awalnya gitu. Terus saya sosialkan ke teman-teman yang properti juga. Tarik gabung ya, kebetulan namanya Nuri, Rudi sama Prasetyo. Bertiga nih. Bertiga awalnya. Waktu itu pas bangun setahun kemudian expand di manajer di area di Jember sebagai communication itu masih enggak, sudah lepas enggak, seluler juga sudah enggak. Seluler lepas. Benar. Saya pasti pilih salah satu lah. Saya jarang. Kemudian bisa pindah Malang ada kesempatan waktu itu di seluler lagi. Saya gini, saya melihat 2015 lihat properti di Malang udah bagus, Pak. Saya mau expand ke sini, mau pindah malah sudah. Cuman nggak ada kesempatan ya. Entah kenapa waktu itu sebenarnya udah punya ada ruko murah banget di Permata Jingga 20 juta per tahun, Pak. Rukonya 2 lantai. Saya pikir udah ini waktunya kita pindah ke Malang. Ya qadarullah ada sesuatu di Jember. Kebetulan di Jember itu tempat kita kontrakan habis, saya harus pindah ya. Saya pindah mikir sekalian, ya udah kita gedein sekalian lah kantornya supaya izin suka kan itu. Hampir sama lah konsepnya gitu. Jadi kantor dibagusin kayak gitu supaya marketingnya suka kan. Juga nyaman bareng sama kita. First impression buat semua buat customer, buat agent branding juga. Jadi investasinya banyak lari di sana, nggak jadi buka di Malang. Tapi secara omset Jember sudah mulai menurun waktu itu. Sebenarnya enggak juga. Sebenarnya lebih lawannya sih profit yang nggak tercetak. Oh gitu. Maksudnya Pak ya. Ya karena kita sistemnya ini yang jadi pelajaran sangat luar biasa. Apa tuh? Ya saya ambil dari semuanya Pak. Ada bisa bank, saya pinjam. Ada pinjam buat apa? Sampean kan agensi. Iya, tapi kepinginan untuk bikin proyek sendiri tadi Pak.
Oke. Dan juga kepingin buka cabang segera itu tadi. Artinya sampean bukan hanya jadi agensi pada akhirnya, sampean juga mencoba merambah di sana. Dan juga buka cabang jadi owner properti. Owner properti waktu itu mungkin belum saatnya lah ya, belum naik kelas tuh. Iya. Masih kelas 3. Ya enggak apa-apa, pingin kan. Iya. Jadi di situ itu banyak loss di situ. Juga buka cabang tadi nilainya kan juga lumayan. Itu nilainya juga lumayan tuh. Makanya sebenarnya nggak banyak ya, tapi ngumpul-ngumpul ya miliaran juga ya akhirnya. Di 2000. Tapi nggak apa-apa kenalan sama Pak Rendra, itu memang tipenya gitu ya. Iya, ya makanya ditemukan gitu ya kayak gitu. Lo ketemunya Pak Rendra gimana? Ketemu Pak Rendra itu saya ada di sebuah seminar ya. Kebetulan ya kan lagi jatuh itu kan ingatnya mau belajar gimana kan ini gitu biar Pak. Victorian tahu Pak Rendra ini adalah owner dari Primaland Properti Syariah ya di Malang. Di Malang. Kayaknya nomor 1 properti syariah di Malang ya. Bahkan nasional tuh Pak sekarang. Oh ya. Terbaik nasional. Oh ada sudah dapat oleh penghargaan dari kalau nasional developer properti syariah, komunitas developer properti syariah. Kebetulan salut Pak Rendra. Acaranya 2021 kemarin bulan Desember kita sebagai developer properti syariah terbaik di Good. Malang. Nanti kita bahas tentang proyek terbaru Pak Rendra dengan sampeannya. Ya. Nah waktu itu berarti di Jember itu ada seminar gitu loh. Seminarnya tentang istilahnya apa ya, bebas dari hutang gitu. Tangan di atas. Kita udah EDA. Ya mungkin di Pak Rendra dari Umas EDA, tapi itu dari komunitas kalau nggak salah pengusaha tanpa riba. Komunitas pengusaha tanpa riba. Waktu itu saya datang seminar itu sama Pak Rendra disapa dari belakang, Mas Nuri gitu. Saya ngeliat siapa ini kayak gitu kan. Ya, memang orang tukang sapa itu beliaunya. Betul ramah banget, humble banget ya. Saya pernah ikut seminarnya Mas Nuri tentang properti di Malang. Kebetulan 2015 saya pernah bikin seminar memang Pak di sini tentang marketing properti. Dan sudah waktu 2015 sudah punya agensi di sini ya? Belum bukan. Saya mau ekspansi itu saya pasti pakai seminar. Gitu strateginya awal ya. Saya ngomong tentang properti, tentang bagaimana menjadi marketing yang baik dan bagaimana saya seperti itu. Di Pak Rendra pada waktu itu mengirim timnya, sebenarnya nggak hadir sendiri, tapi timnya ikut. Akhirnya kenal nama saya di situ, ketemu di Jember disapa. Dan kebetulan dia bilang, udah Mas aku mau buka Bondowoso gitu. Ya. Bantuin ya. Saya pernah diceritain mau buka properti di Bondowoso. Ya itu dari situlah awal pertama karena di pemasarannya saya bantu pertama kali opening dan sebagainya. Ya alhamdulillah sesuai harapan juga untuk penjualan di awal-awal. Akhirnya dari situ connect terus. Kalau udah ngomong marketing properti cari Mas Nuri gitu. Itu owner Pak Rendra bilang gitu. Nah, sampean kan terbiasa dari dulu kan ketika expand jadi agensi dari seluler ya, lari ke properti. Terbiasa konvensional setahun itu. Oh iya. Iya kan? Iya. Nah, tiba-tiba nih saya dengerin gitu teman-teman, Pak Rendra kan propertinya syariah. Iya. Ini gimana nih? Kekagetan sampai terbiasa di properti konvensional kemudian di syariah. Kita boleh tahu sedikit biar Victorian tahu nih. Jadi gini, konven sama syariah bedanya di mana? Konven sama syariah sebenarnya masalah kita ini aja, akadnya aja. Ya. Jadi kalau di syariah itu intinya kita menghindari unsur masyir, perjudian misalkan seperti itu. Terus unsur riba ya. Pinjaman yang berbunga. Ya kayak kurang lebih seperti itulah garis besarnya yang diawali. Kalau perjudian hubungan dengan properti apa ya? Biar teman-teman juga tahu nih. Ya kalau perjudian mungkin nggak terlalu banyak, tapi riba iya. Ya riba oke. Riba pasti. Oke. Ya. Selama ini transaksinya kan pakai itu semua. Riba konteksnya di bunga. Di bunga. Oke. Margin nggak apa-apa ya. Oke. Di syariah margin nggak apa-apa. Ya. Gini, saya beli apa? Aqua. Ya. Air mineral. Ini terbiasa orang plus 62 ya. Karena brand ya. Oke, kita beli air mineral ya. Air mineral. Harga 1.000. Oke. Saya jual ke Pak Imam ya. Harga 1.000. Pak Imam boleh beli ini. Pak Imam boleh bayar 500 per bulan, bayar 3 bulan ya, Pak. Ini boleh. Bukan riba. Oh, I see. Harga pokok. Iya, kan ada margin itu namanya. Sama-sama kredit, tapi hampir sama juga nilainya sama nih Pak. Oke, ini harga 1.000. Kalau saya jual, gini, saya jual cash harga 1.000 sekali bayar ya Pak Imam, harganya 1.000. Tapi kalau Bapak mau kredit 500.000 kali 3. 500 kali 3. 1.500. Boleh bayar 3 hari. Ini syariah apa konven? Yang ini, kayak gini. Syariah. Boleh.
kita jual beli. Bedanya di konven? Sebenarnya gini, ini harga 100.000. Oke. Harga sama-sama 1.000, harga Sama-sama pokok HPP. Oke. Karena Pak Imam nggak punya duit 1.000, Oke. Pak Imam pinjam Pinjam nih. Oke. teman lain. Mungkin ya, Mam, saya beliin 1.000, kamu bayar ke saya, tapi 500 3 kali ya. Yang untung yang minjemin duit tadi. Karena jatuhnya riba di objeknya. Karena objek uang tadi, pinjaman tadi jatuhnya ketika itu berbunga, ada tambahan di situ, itu yang nggak boleh. Tapi jatuhnya sama-sama 1.500. Sama 1.500. Artinya secara umum sama nominalnya. Hanya masalah akad, makanya kita butuh edukasi aja. Hanya butuh edukasi. Saya masih penasaran ini. Dan menariknya Saya sebenarnya, belajar ekonomi syariah juga, tapi saya masih penasaran ini. Dari cara penjelasan Mas Budinya. Nilai margin sama dong. sama. Sebenarnya sama. Bahkan kita boleh untung lebih gede loh, Pak. Saya ngomong, oke, Mas Imam. Bukannya nilai riba itu adalah karena keuntungannya terlalu tinggi. Enggak. Kita boleh untung gede. Saya ngomong, Pak Imam boleh deh beli ini 600 kali 3 ya, 1.800 lebih gede. Tapi kalau Pak Imam pakai cara nyari, tetap oke, Mam, tak pinjemin ya, tak beliin nih. Kamu bayar ke saya 500 kali 3. Tetap yang riba yang 1.500 saja, saya margin 1.800 bukan riba, itu margin. Sesederhana itu sebenarnya. Kadang teman-teman, sama aja. Iya kan, sama aja. Iya. Tapi kebetulan yang memberi pinjaman pihak bank atau yang memiliki modal. Iya. Oh, di sini berarti tidak ada sistem yang dimaksudkan sebenarnya adalah yang meminjamkan itu. Iya. Kalau yang jual langsung, jangan boleh. Dia jual langsung, cuman bayarnya nyicil, silakan. Silakan, boleh. Nggak boleh dipinjamin duit pinjaman oleh orang lain. Iya, ini karena orang lain akan mendapatkan keuntungan dari proses yang sebenarnya cuma 2 orang ini yang berlakukan transaksi. Karena gitu. Ini di transaksi secara syariah cuma dibedain 2, mau tolong menolong atau bisnis. Bukankah di syariah perbankan juga ada yang menjadi pihak ketiga, yaitu pihak ketiga melakukan investasi duit? Itu beli dulu harusnya yang benar. Artinya pihak ketiga itu kalau di bank syariah dia membelikan dulu. Kalau konsep musyarakah gimana? Musyarakah. Kalau musyarakah itu artinya berserikat atau bekerja sama itu. Nah, itu maksudnya. Ya, syirkah. Itu beda. Bukan isu ini, konteksnya bisa jadi nanti sisinya ada murabahah. Kalau di syariah. Saya lama udah enggak. Ini zaman kuliah dulu nih, sumpah. Saya bisa di-remind aja. Jadi sebenarnya gini, Pak. Di Islam sudah jelas. Artinya transaksi seperti itu ada 2, tujuannya bisnis atau tolong menolong. Nah, bukannya bank itu juga sebenarnya dalam tanda kutip dia menolong sebenarnya. Iya, tapi kalau tolong harus dapat hasil enggak orang menolong? Enggak kan? Enggak, ya. Ya udah ngomong bisnis aja. Harusnya. Ya kan? Kalau tadi kan oke, Mam, kamu tak pinjemin ya. Nolong kan? Iya. Ya nolong nggak boleh dapat. Ya, nolong plus bisnis. Nggak bisa, harus nolong. Bisnis. Oke, dia bilang nggak nolong, saya bisnis. Kalau bisnis berarti ya udah beliin dulu 1.000. Saya jual kamu ya, Mam. 500 kali 3 ya boleh. Boleh, makanya harus dibeli dulu, Pak Imam. Bukan dipinjemin Pak Imam duitnya 1.000 terus untuk beli ini, bukan. Tapi kejadiannya di perbankan gimana? Sorry. Mestinya harus beli dulu. Dulu. Bukannya selama ini bank beli dulu nih? Boleh, emangnya bank beli properti. Regulasinya kan pertanyaan itu, makanya kita nggak pernah ketemu perbankan mau. Kecuali leasing nih, kalau kita bukan rumah ya, kayak motor gitu, sepeda motor. Sepeda motor bukannya leasing, beli dulu ke dealernya, dibayar full. Makanya BPKB-nya ditahan sama dealer, sama leasing. Dealer kasih BPKB ke leasing. Oke. Sama seperti bank. Bukankah bank akan mendapatkan akte tanah? SHM. Leasing beda lagi. Leasing itu lebih, mohon maaf, lebih parah menurut saya. Iya. I see. Tapi maksudnya gini, kan beli dulu. Bukannya leasing kita kalau minta BPKB, begini, dealer akan mengeluarkan BPKB ketika lunas. Dealer akan mengeluarkan BPKB-nya ketika lunas. Atau gini, pemilik properti akan memberikan SHM kepada pembeli ketika lunas. Begitu kan? Pertanyaan saya, ketika lunas, kenapa pembeli KPR rumah yang konvensional itu mintanya ke bank, bukan ke pemilik? Berarti kan bank sudah ke bank. Bank sudah bayar lunas dong. Ketika DP itu konsumen DP ke siapa? Ke bank? Enggak kan? Enggak.
Artinya yang transaksi sama siapa? Ya, sama developer kan? Iya. Iya kan? Artinya belinya ke sini, bukan beli di situ. Sebenarnya itu ya, tinggal makanya saya ngomong. Ini hanya problem teknis. Problem teknis yang secara regulasi nggak ketemu karena bank nggak boleh beli properti. Nggak tahu sekarang ya. Enggak, dari dulu pertanyaan saya dari dulu kenapa DP awal memang di developer kan, berarti transaksinya. Tapi kemudian pada saat lunas, kemudian cicilnya kan di bank tuh KPR. Iya, ya kan lucu gitu loh. Tapi kalau pada saat lunas dia nggak mintanya SHM-nya. Berarti prosesnya gini berarti kan. Pak Imam beli ke developer, artinya Pak Imam transaksi sama saya dulu. Terus kemudian, Pak Imam dipinjemin duit sama bank kan? Iya. Dipinjemin kan? Betul. Pinjamin sisanya, kan? Sisanya kan ke bank bayar, terus bank dapat sertifikatnya. Sertifikat itu kan nggak beli berarti. Harusnya selesai dulu ini beli sama. Kalau sederhana itu, kemarin kita hampir berhasil sebenarnya. Ya kalau begitu banknya kita bayar 30% di bank aja. Ya DP-nya maksud saya. Cuman kan nggak bisa juga gitu. Oh nggak boleh. Aturannya nggak boleh. Itu masalahnya. Sebenarnya sederhana itu aja Pak Imam. Karena memang saya memahami selama ini sesederhana itu saya memahami adalah karena bunga gini. Selain itu mungkin saya tambahkan apa? Bunga berbunga. Artinya kalau telat betul. Dikasih bunga lagi oleh bank. Itu dibilang riba gitu. Ya. Itu double lagi. Kalau tadi nyicil kalau ternyata telat kena kan gitu. Kalau itu ada istilahnya, saya memang nggak terlalu hafal juga ya. Syariah, tapi riba apa gitu ada. Kayaknya nggak denda deh. Nggak dikenal denda ya kalau di syariah nggak ada. Kalau telat dikasih waktu di pendekatan dulu sampai pada waktu ada masanya, ada klausul boleh kita jual, kemudian ada titik tertinggi kalau di istilah perbankan ketika terjadi kredit macet, kolektibilitas istilahnya, itu baru kalau di lelang kan baru kalau kita dijual bersama. Kalau di syariah adalah dibantu untuk menjual. Kadang-kadang boleh jadi juga ya sudah nggak bisa lanjutin ya nggak apa-apa, berarti pembatalan transaksi juga boleh. Kalau disetujui sama developer lebih meringankan pada pembeli. Dan kira-kira ketika udah dibeli bayar 2 tahun nih Pak, harga itu terus orang batalin, kita dengan transaksi yang sama tentunya kita kembaliin kan, developer rugi nggak? Harga properti juga semakin naik kan. Sebelum saya kejar kembali ke syariah dan bisnis perbedaannya, terus bergabung dengan Pak Rendra kembali ke Malang gitu kan, ke Bondowoso, buka bisnis Bondowoso. Sampai ini biasa jual konvensional kan? Ada kesulitan. Nah itu kan. Ada kesulitan. Pastinya ada kesulitan. Segmen pasar tuh yang pertama. Satu itu. Terus yang kedua, agensi itu jasa servis pelayanan. Betul. Ya, artinya orang mau beli ke kita, ya udah kita layanin, ngurusin KPR-nya kita layanin. Dia servisnya bagus. Ya, begitu saya nggak mau pakai bank, ini konsumen pada lari. Gimana kan? Ini? Gimana mau servisnya? Iya gitu. Itu gimana? Itu yang membuat akhirnya memang momentum saya harus berpikir keras. Saya harus ninggalin rezeki ini atau tetap berkubang di situ di dosa riba itu. Itu yang juga akhirnya, wah ini saya bawa pesawat harus belok, saya belokin langsung atau gimana? Hanya juga bertahap dan lain sebagainya lah. Di konteks pemikiran sampean tentang riba tadi, sampean harus fokus pada bagaimana menjalankan sistem prinsip syariah. Syariah di situ. Sedangkan apa yang terjadi waktu itu pada akhirnya? Ya akhirnya perusahaan saya yang situ karena perbedaan prinsip di 3 pemilik tadi juga kan, salah satunya kan 3 orang kan, ya betul. Saya awalnya saya kasih tipis-tipis NRP syariah. Jujur aja, saya buka itu divisi itu mungkin jalan 6 bulan ya. Ada teman-teman yang ikut saya karena memang harus hijrah gitu ya. Ada yang tetap ikut di kapal utama, ya udah kita pisah aja penghasilannya. Ya lama-lama juga akhirnya ya udah mau yang nggak satu visi. Ya, mau tidak mau saya harus bikin. Saya penasaran, secara penjualan gimana ketika sampean betul-betul sudah berbeda segmen aja sebenarnya. Beda segmen aja. Awalnya pasti kalau kita gini lah Pak Imam kumpul sama iya kan, kumpul sama ini ya akan ketemu orang seperti ini kan gitu. Kumpulnya sama sini kalau seperti ini. Sampean harus merubah segmen. Ya, harus merubah segmen tadi. Nah, pertanyaan saya berikutnya. Itu. Segmennya memang ada ya? Ada. Orang disuruh lunasin loh. Ada orang yang nggak mau dapetin ribanya. Ada orang simpan di bank yang biasanya deposito dapat duit itu mau, dia malah ngomong ke banknya, tolong saya nggak dikasih bunga.
Betul ada, tapi itu tidak 1000 banding, itu hanya 1000 banding 100. Bukan masalah banding. edukasi Yes. aja. Yes. Berarti step awal sampean edukasi. bukan menjual, Bukan mengedukasi. Malah saya ngomong itu gini jadinya saya Kita harus belajar hadis dong. Iya enggak? Ya kurang lebih iyalah sedikit aja. Iya. Jadi dulunya cari Nggak bisa jual pakai sistem konvensional. Gini, jangankan pembeli, agent aja sama Pak Imam. Iya, benar. Iya kan? Saya nyari agentnya bukan cari marketing lagi. Saya ngomong cari pejuang dakwah loh. Ide. Gitu kan. Segmennya jelas. Jelas. Iya. Saya dapat ketika cari pejuang dakwah dapat yang militan nggak kira-kira? Dapat yang militan kan? dong, militan. Saya nggak perlu gaji, mereka mau itu Militan. gabung Karena sama mereka kita. pejuang dakwah. Pejuang dakwah. Dakwain riba lewat Framingnya itu properti. jelas ya. Iya. Ya udah ya kita bersama-sama lah ke sana. Gitu aja. Itu yang keliru kemarin dah. Gak dibilangin sih, dibiarin aja. Iya. Gitu, Pak. Pejuang dakwah. Pejuang dakwah, ya udah. Nyambung. Kita Kalau ngomong, ketemunya penjual konvensional ya ya nggak nyambung. Nggak nyambung. Aduh lama Pak di sini nggak dapat kapan dapat komisinya Pak kan gitu kan. Tapi begitu pejuang dakwah dia tahu nggak hasil sekarang dapat di nanti udah selesai Pak. Tapi qadarullah ternyata juga ketemu sama pembeli yang semen kayak gitu juga akhirnya kan Pak. Waktu itu di Bondowoso cepat jalannya. Itu di Bondowoso Jember, oh luar biasa Pak. Pindah ke sini Iya. gimana perjalanan bisnisnya? Pindah ke sini saya memang nggak bawa properti. Waktu itu ya challenge tadi ada kesempatan untuk jadi manajer area di seluler di Malang. Ya udah saya ambil dulu untuk bantu concatan. Nutupin problem keuangan yang kemarin gara-gara tadi. Juga betul juga kondisi istilahnya kebutuhan keluarga dan lain sebagainya kan. Saya harus ambil keputusan itu supaya pindah ke Malang dulu. Ya saya cuma setahun di Berarti seluler. sempat di syariat sempat tidak terlalu naik dong. Nggak terlalu naik waktu itu kan juga. Ya itu saya ngomong ini Banyak momen kerugian luar sampean. biasa. Mohon maaf, biar tahu semua nih, boleh nggak di share nih? Sempat utang hampir berapa miliar? 1,5 M. Dan Habis buat apa mas? Ini saya pernah waktu di Sampai ikut kebanyakan saya tahu saya banyak ikut. Saya belum pernah ikut, cuma diceritain Pak Rendra kan, karena beliau juga dari awalnya dari itu juga banyak orang utang-utang gede itu masuk di komunitas pengusaha tanpa riba. Betul. Yang awalnya banyak utang miliaran bukan ratusan. Iya. Sebenarnya kan godaan tadi. Ini contoh nih. Saya melihat di contoh umum aja. Ini kita baru buka bisnis supplier katakan garment atau pakaian lah ya. Terus tiba-tiba dapat godaan, dapat order waktu partai kampanye pemilu sekian M. Godaan nggak? Oke, godaan kan? Oke. Kita baru naik tuh jadi punya industri garment. Wah 5 M. Kapan lagi dapat 5 M? Untung 20% aja. Oke. Udah berapa 1 M? Untungnya kan. Udah kegoda, tapi modal kan nggak ada Pak. Kira-kira apa yang dilakuin saat itu ketika nggak punya utang bank? Padahal di Islam ngajarin cara yang lebih baik Pak sebenarnya. Apa itu? Sirkah tadi, musyarakah tadi. Kongsian. Kongsi istilahnya. Ngajak bekerja sama. Kalau kita belum punya modal, kita punya pembicaraan tentang opportunity, proposal. Harus kita utang kan ke bank kan. Nanya, Kalau opportunity-nya bagus, kita ajak teman-teman, kita lihat ini sebenarnya. Masuk. Kalau mohon maaf, kalau kita utang ke bank, ya katakan ada something 1 bulan 2 bulan pertama, kita harus tetap cicil nggak ke banknya? Iya. Tetap kan. Betul. Tapi ketika kita sirkah ini kan kita belum hasil ya udah. Tapi begitu hasil juga aman. Iya. Ini selama ini yang dijalankan Pak Renda ya. Iya, selalu itu mengajak sirkah gitu ya. Cuma sirkah sebenarnya karena sirkah kotaknya luar biasa, penuh berkah. Sirkah itu penuh berkah gitu loh. Karena kita duduk bareng, berangkat sama-sama, niat bersama-sama, berkolaborasi. Memang kadang-kadang para pebisnis nggak mau sirkah, hitungan di atas kertas, dia mikir masih murahan bunga bank mas, daripada saya harus sirkah, kenaan investornya gitu-gitu lah. Oke. Secara di atas kertas dia ngitung itu. Gimana? Katakan saya harus pinjam 5 M nih. Oke. 5 M anggaplah 1% per bulan. Berarti saya ada bunga 50 juta per bulan. Mendingan 50 juta per bulan saya bayar riba itu. Karena kalau sama investor hitung-hitungannya bagi hasil kan? Anggaplah kesepakatannya yang 50-50. Keuntungan dia berkurang. Iya. Kalau dia sendiri kan, iya, berarti 500 juta harus dia harus berbagi. Wah, kan saya mending bayar 50 juta mendingan aja. Mendingan usaha sendiri. Jadi saya utang aja ke bank. Saya utang aja. Utang aja pakai riba aja gitu kan, banyak yang gitu. Cuman nggak berkah. Jatuhnya ternyata di luar prediksi semua. Karena memang ada ayat itu yang menuliskan Allah dan Rasul memerangi
pelaku riba. Kalau udah diperangi gimana? Iya, mau berhasilin juga susah. Iya, betul. Itu kadang-kadang yang membuat saya mikir ya sudah harus pindah. Meskipun juga waktu itu saya harus ngambil pekerjaan di Malang karena memang kondisi ekonomi yang mengharuskan saya ambil itu, dan yang penting pindah ke Malang. Istri waktu itu di bank kan? Di bank, ya. Jadi kita dan itu sudah pindah ke Malang. Istri saya salah satunya juga untuk ngejar supaya bisa tinggal bareng sama anak-anak. Supaya tidak LDR gitu ya? Iya, supaya tidak LDR. Sebenarnya di situ itu belum juga kan jadinya. Gitu. Gitu. Jadi tapi sekarang tantangannya sudah terjawab bahwa ketika sampai mencoba pindah ke sistem syariah, cepat sampai belajar ternyata hanya perbedaan masalah segmen. Ketika sudah bicara segmen betul. Step awal bukan bicara penjualan, tapi bagaimana melakukan edukasi. Iya. Oke, gini juga deh. Saya melihat justru dari teman-teman non muslim ya, artinya pebisnis itu kan, mereka kongsi kok. Lu ngapain kita nggak kongsi? Iya. Jangan salah, mereka ngitung, mereka itu kadang-kadang punya duit pinjem di bank untuk beli properti untuk pengamanan legalitas saja. Dia punya duit untuk lunasin 3 bulan. Mereka paruan kok. Iya. Kongsi ya. Kongsi. Iya. Mereka kongsi di situ. Padahal mereka sudah menjalankan sistem sirkah. Iya sebenarnya. Dan saya pikir justru mereka yang lebih banyak percaya untuk jalanin itu, benar nggak? Iya. Brand-brand besar dia mau buka project itu yang beli awal ya private investornya mereka kan. Iya. Artinya kan sirka jalan di situ. Sirka jalan lagi. Oke. Kita ketemu nih, itu yang membuat nah sekarang bagi tantangan bagi para pembeli. Banyak ya mungkin tadi jawabannya tetap segmen sih. Tapi banyak yang ketemu segmen yang konvensional yang merasa menganggap dia harus beli yang punya, dia dananya cuma 50 juta, dia beli rumah yang harga 4 juta, susah dong, dia minta bantuan. Itu kayak gimana? Ini yang saya katakan tadi, kita butuh sirkah. Kenapa developer yang ada sekarang nggak bisa ngelayanin mereka? Mereka maunya kan jangka panjang tuh, kemampuannya cicilnya. Sedangkan developer juga nggak mampu dong diutangin jangka panjang. Betul. Itu hadir pemilik modal, ya, yang punya modal untuk mengakomodasi ini, itu diperlukan di sirkah tadi. Kita developer sebagai operator, pemilik modal istilahnya. Belum dikatakan membelikan dulu. Nah, kita menciptakan sistem sendiri. Kalau diperbankan terbentur dengan aturan. Ada kelompok pemodal yang membeli dulu, kemudian dikasih. Sudah ada terbentuk sistem kayak gitu? Ada, banyak teman-teman yang sudah jalanin kayak gitu. Tapi memang masih belum bisa jangka panjang ya. Kita kebutuhannya kan juga sangat besar untuk bisa jangka panjang. Tapi rata-rata 5 tahun sudah bisa. Artinya bisa itu. Dan ada sih sebenarnya sudah mulai itu. Pembeli-pembeli yang ditolong juga sudah mulai ke arah yang segmen itu ya. Arah yang segmen istilahnya tetap syariah dan mengcover segmen yang tapi kita butuh tadi Pak Imam. Iya betul. Kumpulan pemilik modal tadi yang untuk membantu segmen yang tadi. Kan selama ini kan sampean dapat segmen yang betul, saya bilang segmen. Dan segmen memang sudah punya duit. Cash, bayar cash. Mereka knowledge-nya, kalaupun knowledge-nya belum, tapi mereka udah punya duit. Ketika dikasih knowledge tentang riba, mereka mau dan ikut, akhirnya mereka menjalankan. Karena ada duit. Nah, bagi yang belum punya duit tapi knowledge-nya ada. Knowledge-nya ada tentang riba, tapi mereka lagi nggak punya duit, mereka butuh rumah. Sampai menciptakan sebuah sistem yang namanya kelompok pemodal untuk membantu golongan itu. Ini lagi kita angkat gitu loh maksudnya. Ya. Itu saya pernah dengar Pak Renda sempat buat itu. Supaya kalau kita mau tolong menolong, maksudnya kalau mau tolong menolong bisnis ya itu. Ya memang. Ya segmen yang perlu ditolong ya segmen menengah bawah tadi. Sedangkan kami di developer beraninya sama segmen atas yang bisa bayar cash kan. Iya betul. Itu. Jadi kalau memang ada dewa penolongnya ya dia yang punya duit itu. Nah, ini untuk relate dengan kondisi sekarang pandemi gimana, Mas Nuri? Kemarin pandemi bisnisnya gimana? Bisnisnya relatif teman-teman developer properti syariah enggak. Karena mereka enggak punya utang bank. Itu yang pertama. Itu satu. Baru udah selamat dulu tuh. Udah selamat dulu. Kalaupun omset berkurang, mereka nggak ada beban utang. Nggak ada beban utang, karena mereka nggak berkalunan. Karena jatuhnya yang mereka pegang sirka tadi. Sirka belum ada untung, emang nggak ada yang dibagi kan? Iya. Jadi itu maka berkah sebenarnya kalau kita paham. Asiknya itu. Iya. Oke. Gitu. Ya tinggal memang kesadaran ya, tapi juga tidak menutup itu. Ya pasti biaya-biaya operasional harian
Hanya itu beban yang mereka harus tutupin. Betul, dan itu kan sangat mudah lah. Jelas maksudnya karena penjualan masih jalan. Betul, penjualan masih jalan. Kalau mau berkurang sedikit ya udah, mau main sistem work from home sebagian orang istilahnya, oke gaji 30% tapi nggak usah kerja, dan itu kan strategi lah ya. Strategi ya pada waktu itu ya, mau nggak mau harus dilakukan memang. Betul. Kan di mana-mana juga. Betul. Tetapi kalau bank apa mau suruh nunggu? Nggak mau tahu, nggak mau tahu kan? Mungkin ya udah restruktur, jatuhnya restruktur nambah beban. Iya, paling tidak dia memperpanjang. Tapi bebannya kan nggak hilang. Ya hari ini nggak bayar dulu nggak apa-apa, tapi diperpanjang. Perpanjang, tapi beban bunganya kan lebih gede, maksud saya. Betul. Itu bukan solusi. Iya sih. Iya. Tidak bisa, bukan solusi. Sudah saatnya balik ke syariah gitu ya. Dukung syariah harusnya. Enak sebenarnya, tapi memang kita yang perlu kita waspadai. Kadang-kadang masih banyak juga mengatasnamakan nama itu. Itu kan harus diwaspadai. Benar gak sih? Keilmuannya beberapa. Benar gak sih? Karena saya dengar di beberapa di daerah Bogor dan di kalau salah jangan Bogor di Jawa Timur juga banyak. Mengatasnamakan syariah ternyata bukan ciri syariah. Bukan masalah bukannya. Kadang-kadang teman-teman itu ilmu syariah yang dapat, profesional ilmu bisnisnya belum. Kan juga bisa terjadi seperti itu. Contoh nih, bisa mungkin karena gitu ya, atau bisa. Mungkin moral hazard. Betul. Tamengnya aja jadi syariah ada juga. Karena saya dengar nih, kan itu sebenarnya juga terjadi di properti aja. Travel, semua bisnis, kan? all business, travel ada kan? Gitu. Maksud saya sebenarnya ini bukan edukasi buat pemirsa juga teman-teman Victorian. Sebenarnya ciri syariah, salah satu ciri ini coba saya dikoreksi, apa betul ya kalau memang tidak ada syariah yang sesungguhnya yang benar ya, karena selama tidak dibantu oleh pemodal tadi yang sistem sirkah tadi, mestinya cicil itu tidak boleh lebih dari 2-3 tahun. Kalau menurut saya model bisnis yang tepat, kalau memang tidak ada pemodal lain di developer properti, saya sarankan main di 3 tahun ke bawah. Iya, benar kan? Untuk mengurangi resiko. Artinya, tadi. Kalau ada pembeli nih mendapatkan properti syariah dijual murah, sistem pengembalian 12 tahun, cicil silakan 12 tahun, itu udah nggak benar loh. Iya, harus curiga sedikit lah. Curiga kan, udah nggak benar, benar kan? Benar. Kecuali memang pemodal di belakang memang kuat. Iya, karena mereka pasti muter uang itu. Iya, Pak. Mereka nggak pinjam uang di bank. Iya, kan nggak pinjam uang di bank. Kalau dikasih 12 tahun gimana uang mereka bisa balik kan? Betul. Iya. Apalagi kalau jualannya udah murah. Ya, apalagi. Kalau jual mahal nggak apa-apa. Iya, 12 jual tahun. Murah ya, 12. Jual murah. Ada yang dicurigai ini mestinya. Ini buat teman-teman Victorian, para owner, ya hati-hati dengan orang-orang yang seperti itu ya, mengatasnamakan syariah atau memang ya saya yakin itu mengatasnamakan syariah. Karena kalau dia mengerti bisnis, dia nggak mungkin minta panjang secara konteks syariah waktunya. Karena dia harus butuh duit balik. Betul. Bukan begitu kan Mas? Betul. Jadi memang ya kita harus hati-hati tetap lah ya. Jangan hanya karena ada syariahnya terus kita masuk juga ya juga harus hati-hati. Ya Mas Nuri, kita sorry saya potong. Kita saya juga lupa loh waktu kita Mas Nuri punya YouTube ya? Ada. Bisa share apa nih Mas YouTube? Nuri Hendra. Mas Nuri Hendra. Mas Nuri Hendra ini YouTube-nya coaching tentang marketing properti ya. Properti memang. Jadi teman-teman Victorian yang mau belajar tentang marketing properti silakan di YouTube. Nama YouTube-nya? Nuri Hendra Mas. Nuri Hendra. Nuri Hendra di YouTube. Ya di situ saya sih karena keinginan ya. Ya karena perjalanan saya di marketing terus. Ya drop out juga kadang-kadang jadi marketing kan. Jadi saya merasa saya ini harus udah jalan ya. Ini jalan dan saya harus berbagi apa yang pernah saya dapetin. 15 tahun di marketing properti. Kita collab dong. Next kapan gitu. YouTube kita gitu collab dengan YouTube-nya. Hari ini kan kita collab. Saya boleh di-collabin juga. Monggo. Gitu. Sama-sama kita saling bantu kan ya. Cuman saya masih pakai Zoom sih, belum. It's okay. Malah lebih enak dong. Saya tidak perlu harus datang. Ya. Seperti itu. Jadi ya berbagilah. Oke. Ya. Karena saya melihat semangatnya teman-teman marketing itu luar biasa sebenarnya. Dan boleh dikatakan ya kita ngomong pekerjaan yang paling mudah didapetin sebenarnya kan. Maksudnya tapi skillnya butuh ya. Butuh mereka. Ya. Dan penghasilan terbanyak sebenarnya marketing salah satunya ya. Dari situ. Salah satunya penghasilan enggak maksudnya di pekerjaan potensi penghasilan di dunia itu selain IT itu adalah marketing. Marketing di bisnis apa aja. Staff admin itu kadang-kadang kalau udah transfer komisinya kita itu kadang-kadang suka iri gitu. Iya dong. Iya dong. Pasti itu. Marketing nggak ada ceritanya 2-3 digit. Kalau sudah
omsetnya kencang itu gila itu. Oke. Kayak gitu. Nah, terakhir nih, Mas Nuri katanya dengan Pak Rendra lagi bangun proyek baru nih. Oh iya, itu kebetulan Pak Rendra, ya, Pak Bos ini, owner ini, lagi ngelirik tentang bisnis wisata. Oke. Gitu. Yang boleh dikatakan ini the next levelnya bisnis properti menurut kita ya, menurut kita ya. Artinya kita melihat bahwa ya suatu kawasan, ya kita konsep, kita kembangkan, ternyata menghasilkan lebih juga. Bukan hanya sekedar jualan rumah dan lain sebagainya. Oke. Kita coba ke arah sana dan kita sudah studi banding ke beberapa tempat di Jogja dan di Bandung. Dan saya rasa untuk Jawa Timur nggak lain lagi kotanya ya Batu atau Malang. Oke. Ya, yang punya tiga-tiganya. Saya mau ngomong Malang itu kan punya wisata, punya pendidikan, ya. Terus juga menjadi second city-nya Jawa Timur lah ya. Itu kita mau bikin bisnis wisata, dan menariknya Pak Imam, di sini yang selama ini kita melihat bisnis wisata itu langsung ratusan miliar modalnya, triliunan ya. Ternyata kita punya konsep mendisrupsin itu semua, bahwa ya hanya puluhan miliar aja lah ya. Kita bahkan ada yang nggak lebih dari 10 miliar. Ada konsep yang hanya nggak lebih dari 20 miliar ada. Rencana di mana? Rencana di Malang. Ya. Di daerah mana? Daerah view-nya bagus, di Karangploso sana. Sistem kerja gimana nih? Apa yang harus kira-kira yang sekarang lagi disiapkan oleh teman-teman? Jadi kita kemarin sudah riset, kita mau konsep apa segala macam, dan menariknya kenapa kita sangat optimis dengan potensi pasar pengunjung segala macam, asal kita tahu siapa yang kita tembak. Itu ini nih ya. Segmennya. Itu pertama intinya konsepnya adalah ada wisata, ada resto, alam yang jelas harus view, yang dijual alam dan view. Ya, yang harus kita jual tuh alam, view kan murah. Kita nggak perlu bangun apa-apa. Oh, ini rencana berapa tempatnya, itu berapa hektar? Itu rencana kita 5 hektar di situ. Wow. Iya. Ya. Sudah ada tempatnya ya? Sudah kita sewa lahannya. Ya. Yang dibutuhkan saat ini? Ya, pengembangan untuk pembangunan. Ya, harapannya bisa ngambil momen akhir tahun kita opening di situ. Cepat banget. Iya. Karena memang sederhana. Jadi jangan dibayangin sama Pak Imam wahananya yang harus bangun lama-lama, bukan. Saya ngomong tadi kuncinya di kita disrupsi. Contohnya bisa ditunjukin ya di website atau di YouTube ya? Coba deh di Instagram Nimo Highland. Nimo Highland. Nimo. Nimo Highland. Ya, kita belajar ke sana. Lihat itu. Artinya bukan bangunan yang besar dan sebagainya, bukan, tapi kita lihat segmen. Siapa sih yang suka segmen wisata, suka selfie sekarang zilenial kan? Ya kita penuhin aja kebutuhannya mereka. Coba gini deh, saya nanya ke Pak Imam, kalau kita lah ya, kita atau orang tua kita tahunya tempat wisata apa? Air terjun gitu kan, yang disentuh, yang kayak gitu kan, tahunya yang ke sana. Tapi kalau milenial suruh ke sana nggak terlalu ya. Nggak ada mereka di sana. Mereka ada di bangunan-bangunan yang unik. Iya betul. Sederhana tapi view-nya bagus, terlihat eksklusif, artinya untuk kesananya juga susah gitu. Instagramable. Ya. Oke, coba. Ini mau hanya seperti itu kita bikin Skybread kan. Oke. Nggak ada di YouTube ya Mas? Di Instagram nih lebih bagus. Nimo Highland itu. Kita cuma bikin kayak gitu tuh di bawah. Itu kita mau adain event-event juga kan di sana. Wow. Teman-teman di Nemo. Itu rencananya mau dibangun di Malang ya? Iya. Ini sudah sukses ya? Sukses besar. Jadi kerjasama sama operator ini maksudnya? Operator ini kita kerjasama sama operatornya Nemo ini untuk kerjain yang di kolaborasi antara timnya Pak Rendra dan Nimo Highland ini. Jadi Pak Rendra mengajak sampean sebagai tim juga. Ya. Wow, sampai dipakai terus ini. Ya mudah-mudahan. Ya, seperti itu tuh view-nya, kita jual alam. Wow. Bukan investasi harus bikin kolam renang. Artinya bangun ini tidak terlalu lama ya? Karena tidak bukan bangunan, itu hanya kayak loading apa ya, dipasang-pasang. Itu bongkar pasang juga bisa nantinya kan. Gitu. Artinya investasinya ini menarik kalau menurut saya. Oleh karena itu kita targetin 1 tahun balik modal. Ini nih. Oke. Gitu. Dan silenial suka yang gini-gini. Iya. Ini pengunjungnya keren sih. Ini kalau hujan tapi gimana nih? Ada ya, memang ada tantangan di situ. Ya. Cuman saat ini itu powerful banget ini, ya.
review mereka jual. Ada momen kita bikin event, ada itu coba. Tapi jangan lupa di sisi makanan, food and beverage-nya juga harus penting ya. Oh iya, itu jadi sumber income kita juga. Itu ya. Dan itu yang kita konsepkan mereka. Ada juga motocross nanti? Iya, itu pernah kita adain lomba motocross. Ada lomba motocross juga di situ. Oke. Jadi kita datang semua event bisa diciptakan di sini nih. Bisa diciptakan nih, contohnya ini event-eventnya ini. Itu berapa pengunjungnya di situ waktu event. Oke. Ya, jadi revenue-nya ya dari pengunjung, dari makanan. Sekarang dibutuhkan apa nih? Mencari investor lagi untuk diajak kolaborasi. Untuk segera, betul sekali. Begitu. Apakah Pak tim Pak Renda sendiri dengan operator, atau Pak Renda sekarang mencari investor yang lain untuk menambah tambahan suntikan dana gitu? Sudah untuk mempercepat prosesnya ini. Butuh dana awal berapa nih? Sekitar 16 M aja. Investor harus semua 16 atau bagaimana Pak? Pembagian di situ? Ya. Kurang lebih kita lagi suntikan opening lah ya. Maksudnya kita open itu kita bagi 500 jutaan aja lah. Jadi nggak harus satu investor. Sistem proposalnya sudah ada ya. Jadi sistem siapapun yang siap mau berkolaborasi dengan berapa marginnya, duitnya, modalnya, nanti ada persentase. 1 tahun udah balik modal. Targetnya berapa tahun? 1 tahun balik modal. Dari setelah buka ya? Dari setelah buka. Ya, dari setelah buka launching itu dari opening ya, dari opening itu kita targetin segitu 1 tahun untuk balik modal, dan kurang lebih ROI-nya di angka 400% dalam 5 tahun. 5 tahun ROI-nya dibanding properti jauh. Wow. Ya, dibanding properti pastinya jauh. 400% dalam 5 tahun. Dan ini bisnis kita tawarkan ke teman-teman investor sampai 10 tahun. Wow. Boleh nih bagi Victoria nih. Silakan yang mau bergabung langsung hubungi Pak Nuri, tim mau share nomor telepon bisa kita di box. Oke. Kalau mau bisa dihubungin, kita hubungin ya, gitu ya. Oke. Ya nanti deh kalau bisa saya bantu mempertemukan investor. Jadi intinya tadi ya Pak Imam, jadi sirkah tadi. Yes, betul. Ya artinya kita bisa bersama-sama membangun tempat wisata. Bahasa anak zaman sekarang adalah kolaborasi. Collab. Memang saatnya memang perlu collab. Yes. Betul. Oke. Thank you Mas Nuri ya sudah berbagi nih sedikit banyaknya, cukup saya banyak tahu tentang tadi konsep properti syariah, bisnis syariah. Ya. Menolong dalam waktu yang kayak krisis pandemi. Iya. Tidak terlalu menjadi beban justru. Khususnya beban utang ya. Iya. Minimal beban yang harus, kewajiban yang bentuknya. Iya. Cicilan itu kan nggak ada. Iya. Benar-benar berkah. Ya kita ngerasain berkahnya pada waktu itu. Pada waktu ternyata omset kecil, kita berkahnya di kita. Nggak harus bayar cicilan kan. Iya. Tapi ketika untungnya gede, investor juga dapat bagian gede. Ini cocoknya nih. Bisnis properti atau bisnis apa gitu ya tulisannya, terus apa tagline-nya cocok. Iya, sirka. Pandemi ada ada saya perlu kata-kata bagus nih, cocok. Pandemi ada, nggak perlu repot bayar utang. Nggak perlu, Pak. Jadi itu keberkahan di pengelola waktu itu, iya kan? Iya. Tapi ketika margin gede, yang tadi saya bilang, saya mending pinjam duit di bank ngasih untung cuma 50 juta daripada harus bagi hasil sama investor. Saya kasih 500 juta. Yaitu itu berkahnya investor berarti kan. Betul. Ketika bisnisnya bagus kan. Sampai di titik ini apa kiat-kiat marketing buat teman-teman yang baru belajar dari marketing? Saya rasa itu properti kayak. Oke, saya rasa kuncinya nggak lain ya networking sama menjalin hubungan yang baik dengan semua orang. Iya kan? Jaga kepercayaan nomor 1. Betul. Ya, saya juga pesan di bisnis properti, jaga betul kepercayaan. Jaga betul kepercayaan itu. Karena itu yang membuat kita dipakai selalu. Ya, sampai sekarang Pak Renda pakai terus nih, walaupun sudah di luar, buka sendiri bisnis, masih ditarik juga. Oke. Good luck buat Mas Nuri, sukses terus buat Mas Nuri. Thank you. Terima kasih. Syukron. Terima kasih Pak. Oke, Victorian semuanya. Thank you Pak Renda. Thank you Victorian semuanya. Sukses terus buat teman-teman semuanya dan tentu selalu sehat. Terima kasih, sampai jumpa lagi Victorian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.